Selamat siang, selamat datang di podcast Bincang Bintang Pustaka. Perkenalkan, nama saya Aleta Putri Adi Mahfuza sebagai host dan di samping saya ada Kak Bagas Oktaviano sebagai narasumber sekaligus pemenang Pemustaka Award tahun 2025 pada bulan Januari sampai Maret. Oke. Nah Kak, aku tuh benar-benar penasaran ya, Pemustaka Award itu apa sih? Kalau Pemustaka Award, tauku itu ya award atau hadiah yang kalau setahu ya itu lomba untuk siswa-siswa yang ingin membaca banyak buku tapi ya ingin mendapatkan penghargaan juga. Jadi ada pun tuh siswa-siswa yang ingin membaca buku, terserah buku apapun. Jadi biarkan mereka membaca itu pun nanti mendapatkan penghargaan. Jadi sekedar hanya membaca tiba-tiba mendapatkan penghargaan dari Pustaka Award tersebut. Kira-kira buku yang pernah kakak baca itu apa ya? Enggak banyak-banyak, cuman buku novel yang penerbitnya itu ya apa ya saya tuh itu Terelie kalau nggak tahu ya kalau nggak salah inget sih. Udah itu aja. Kira-kira event Pemustaka Award itu bisa meningkatkan literasi seluruh siswa enggak menurut kakak? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Soalnya tidak semuanya ini. Tahun ke tahun ini minat literasi Indonesia itu kan memang rendah. Jadi nggak semua anak itu memang punya hobi membaca. Jadi apakah ditanya Pemustaka Award itu bisa meningkatkan minat literasi anak Indonesia? Bisa jadi iya dan bisa jadi enggak. Soalnya apa? Kan teknologi sedang maju-majunya. Jadi anak-anak itu terfokuskan kepada teknologi tersebut dan meninggalkan yang sesuatu yang lama. Contohnya ya buku itu tersebut. Jadi anak-anak sekarang itu mencari informasi mungkin yang lebih kompleks, simpel gitu ya mungkin ya di teknologi tersebut. Enggak memakai buku lagi. Ya kurang lebih yang gitu pendapat dari saya. Jadi secara manual itu berkurang ya? Ya, Gak semuanya berkurang. berarti ya? Tapi bisa jadi ya ditingkatkan lagi mungkin. Kira-kira kalau agar perpustakaannya itu kayak ramai gitu, kira-kira apa ya yang perlu ditingkatkan? Mungkin dari ya itu membuat sponsor mungkin untuk ditunjukkan kepada mahasiswa ataupun masyarakat sekitar untuk menarik minat baca mungkin. Kan kakak tadi pemenang Pemustaka Award ya. Gimana cara kakak membagi waktu antara mengerjakan tugas-tugas sekolah atau yang lainnya lah, sama membaca buku itu gimana cara membagi waktunya? Nah, membagi waktu ya kurang merhatiin tapi seingatku itu kalau waktu siang lah mungkin. Siang pulang sekolah langsung ngerjain tugas-tugasnya sampai tuntas. Nah, itu mungkin kalau enggak sore itu ada waktu luang. Nah, waktu luang digunain untuk aktivitas apapun atau enggak ya baca buku. Biar ya menambah wawasan gitulah. Kira-kira kakak pernah nggak sih kayak aku males baca buku gitu? Nah itu tantangan terbesar. Nah gitu itu pernah. Kalau enggak karena kenapa itu bisa terjadi kepada saya karena kalau enggak ya udah lelah mungkin. Kebanyakan aktivitas. Nah otomatis rasa malas itu muncul. Jadi bisa jadi nanti malam mungkin kalau enggak ya besok baca buku gitu. Bisa ditunda untuk hari keesokannya. Jadi gitu ya kak. Ya. Nah terus buat yang event lain-lainnya itu kira-kira bisa meningkatkan literasi siswa nggak yang event Jumat Cerdas lainnya? Event Jumat Cerdas kalau saya dari pendapat saya, pandangan saya ini kayaknya nggak terlalu. Soalnya ini kan, saya kan ya mungkin kadang bermasyarakat sama teman-teman saya. Iya. Saya lihat-lihat itu waktu di Jumat Cerdas kayak ada pembuatan cerita atau gimana dan lain-lainnya. Teman-teman saya itu ada yang hanya sedikit berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi bisa dipastikan itu nggak sepenuhnya. Kira-kira kalau kan tadi kan nggak sepenuhnya ya. Ya.
biar kayak meningkat itu gimana? Maksudnya ya. Ya mungkin bisa jadi mengikuti suatu kegiatan yang ada trennya mungkin. Nah itu bisa menarik minat siswa-siswa lain. Mungkin kalau semisal kan biasanya ada sebagian orang yang males mungkin berliterasi di perpustakaan. Tapi kan di Indonesia minim ya, Ya, apa minim. literasinya. Itu selain perpustakaan secara manual, kira-kira apa lagi ya yang bisa meningkatkan literasi Indonesia itu, siswa Indonesia? Pembiasaan diri. Jadi baca buku tidak hanya untuk diwajibkan gitu, harus dibiasakan. Biar anak-anak itu kalau semisal ingin beraktivitas apapun, gimana ya kalau ingin melakukan sesuatu gitu, kalau di waktu luang itu tidak hanya untuk sekedar beraktivitas, mungkin baca buku juga. Jadi baca buku tidak hanya untuk belajar gitu, bisa jadi untuk hobi. Nah itu bisa dibiasakan gitu, bisa diterapkan langsung dari anak. Kan tadi katanya kakak di kelasnya sampean kan masih banyak beberapa teman-teman sampean mungkin yang masih jarang berliterasi. Itu gimana ya cara meningkatkan kalau kelas gimana cara meningkatkan literasi di kelas? Selain melakukan kan biasanya disuruh gitu. Selain Ya, disuruh disuruh. itu gimana biar bisa meningkat? Selain disuruh, Ya. menerapkan aturan baru sih menurut saya. Oh, Nah, aturan kelas. ya aturan kelas. Nah, barang siapa yang nggak ikut aturan kelas ini mungkin mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itu harus timpal. Agar membuat apa? Ya teman-teman yang nggak baca itu awalnya kayak mungkin takut gitu. Nanti misalnya nggak baca gini bla 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 bla, nanti saya dapat hukuman. Sebisa mungkin buat pandangan siswa itu berubah. Yang awalnya bermalas-malasan baca menjadi oh saya harus baca ini biar nggak gini gitu. Tapi kan prinsip orang kadang-kadang ya beda-beda ya. beda-beda. Kira-kira gimana gitu biar prinsipnya kayak aku harus baca buku gitu. Nah, tidak hanya dari prinsip, mungkin ada pemicunya gitu. Bisa jadi dia ini ada kayaknya apa itu namanya? Saya pernah lihat ada teman saya waktu ujian lah mungkin. Dia tuh anaknya itu males banget baca. Nah, di hari ujian itu dia mengerjakan ujian soal-soal. Dia kesusahan karena apa ya nggak belajar, nggak mau baca. Nah, waktu sudah itu ujian dia dapat nilai jelek gitu, terus dimarahin orang tuanya mungkin. Nah, dari situ pemicunya dia pun giat belajar, memperbaiki nilai-nilainya yang rusak gitu, yang ya jelek lah pokoknya. Dari situ pemicunya dia mempunyai hobi membaca. Jadi pokoknya ada pemicunya gitu. Kira-kira teknologi kan semakin berkembang. Ya, berkembang. Kira-kira kalau misalkan meningkatkan literasi di era modern, digital, kan biasanya banyak banget anak yang malas literasi gitu. Gitu gimana ya caranya? Kalau saya lihat sih, kalau saya punya pengalaman ya, pengalaman saya itu ini, mungkin buat video pendek, review-review buku yang menarik. Saya waktu itu dulu saya pengen nyari buku-buku novel nih, tapi saya bingung. Nah jadi cari di internet buku novel apa yang terbaik. Nah itu banyak gitu, ada yang merekomendasikan novel ini dan lain-lainnya. Nah itu bisa jadi untuk meningkatkan literasi kita. Jadi pakai literasi digital ya? Ya, literasi digital. Ya. Kira-kira perkembangan event-event perpustakaan dari periode sebelumnya sampai sekarang tuh kira-kira literasinya tuh meningkat nggak? Bisa meningkat sedikit perlahan-lahan gitu. Tapi apakah event-eventnya itu harus tetap gitu? Enggak juga. Pokoknya harus ganti-ganti. Biar apa bisa jadi suatu saat ada event ini, nah itu tidak terduga itu minat literasi di siswa sekolah ini bisa jadi meningkat lebih. Jadi tidak seperti dulu, yang dulu meningkatnya sedikit-sedikit tiba-tiba naik tajam gitu. Bisa jadi eventnya apa gitu. Jadi harus ganti-ganti terus-terusnya ke depannya. Jadi tanggapan kakak tentang event-event perpustakaan gitu, ya misal Pustaka Award atau event-event lainnya itu gimana? Ya
tanggapan saya ya bagus-bagus saja untuk meningkatkan literasi ya siswa-siswa. Karena nggak kebanyakan siswa-siswa di sini cuman bermodalkan main HP, enggak. Ada juga ini sebagian siswa-siswa yang masih memiliki minat baca buku, tapi ya nggak sebanyak itulah pokoknya. Jadi bisa ditingkatkan lagi lah. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Makasih banget udah mendengarkan. Semoga ada wawasan baru yang kita dapatkan dari podcast kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.